Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Semencirim, yang saya hormati Bapak BKM Masjid Darussalam beserta jajarannya, yang saya hormati para ustaz termulia, Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musalla Ustaz Hendro SPDI SHI, dan seluruh para asatiz, para ustaz, bapak-bapak, para orang tua saya hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya di sini agak geletar juga nih Pak Zulkarnain Damanik. Semua perustaz yang hadir pula walau hari pagi hari ini. Yang saya kenal ada Ustaz Zulkarnain Damanik, ada Ustaz Zulkarnain Al-Wafi, ada Ustaz Hendro, ada Ustaz Samsir, dan ustaz-ustaz banyak lagi semua ini. Ini ada sebagai ayah, ada sebagai abang. Jadi kalaupun salah tausiah pada pagi ini, aman-aman aja itu pula. Ya kan? Jadi maafkan itu. Adik pula yang ceramah, ya kan? Jadi saya revisi sedikit lah ini. Kalau saya bukan MA sebenarnya gelarnya. Saya 2006 menamatkan S1 di kemarin masih IAIN, Institut Agama Islam Negeri Medan. 2006 SHI, Sarjana Hukum Islam atau susah hidup gitulah. Lalu 2015 menamatkan S2 MHI, Master Hukum Islam. Jadi kalau dia MA itu sebelumnya SAG. SAG itu orang-orang tua itu. Ya Pak Zulkarnain ya. 2003 itu SAG. 2003 ke atas itu SHI. Jadi kalau karena saya dibilang Ustaz Rusli SAG, macam tua pula muka saya pula saya. Saya masih muda nih Pak. Saya usia saja masih 40 lebih 40 tahun lebih 2 bulan. Mungkin hari yang datang pagi hari ini ada mungkin di usia 60, 70 mungkin. Pak Azul berapa? 55. Masih abang saya pun lagi kan, senior. Pak Hendro mungkin masih dah tua juga mungkin ya. 60. Ya Allah. 39. Tua saya setahun lagi ya. Subhanallah. Oleh karenanya semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuncurkan nikmat dan karunia kita pada pagi hari ini. Semoga Allah mengangkat derajat kita, yang susah Allah kayakan, yang sempit Allah lapangkan, yang jauh Allah dekatkan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ustaz, para asatiz, para orang tua saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada pagi hari ini bukanlah tausiah sebenarnya ini. Ini dialog sajalah ini. Kalau tausiah tak pantas pula. Banyak ustaz-ustaz kondang yang hadir pada pagi hari ini.
Saya teringat satu ayat Quran, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Jadi hari ini saya sampaikan satu ayat saja. Surah yang surah kita kenal. Para ustadz sudah menyampaikan surah ini, tapi untuk merealisasikan dalam hidup itu susah sebenarnya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, ketika disebut nama Rabb-Nya, disebut nama Tuhannya, maka gemetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat kepadanya, bertambah imannya. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Mari kita sedikit mengartikan satu demi satu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu, ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Orang yang beriman totalitas kepada Allah dan hatinya hanya bersandarkan kepada Allah, ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Rasa rindunya kepada Allah, disebut nama Allah, gemetar hatinya. Itu orang yang beriman kepada Allah. Saya mencontohkan begini. Kita dulu kalau, mohon maaf ini, kalau kita suka dengan seseorang, disebut namanya kan kadang gemetar hati kita. Itu misalkan isu Sirani, kita kan gemetar. Oh ya, kenapa? Karena kita suka dengan dia, karena kita rindu dengan dia. Melintasi rumah yang kita cintai, gemetar itu. Dan kadang melihat hewan peliharaan lewat, kucing lewat, ini kucing Rani itu, gemetar dia. Kenapa? Karena suka sama tuan kucing itu. Sama dengan itu, orang beriman kepada Allah, ketika melintasi rumah Allah, majelis taklim, majelis ilmu, tabligh akbar, dia gemetar hatinya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kalau kita pelajari dulu waktu sekolah SD lah saya, iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, para nabi, kitab, Quran, hari kiamat, qadar dan takdir. Ternyata setelah saya pelajari di UINSU, iman itu ada 3 maknanya. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi. Hati harus beriman kepada Allah. Orang yang beriman, hatinya juga beriman kepada Allah. Orang Islam beriman, tidak saja iman orangnya, tapi hatinya beriman kepada Allah. Kan mohon maaf ini, banyak orang yang sudah alim, orang yang sudah sholat, hatinya pun belum beriman kepada Allah itu. Kalau hatinya sudah beriman kepada Allah, kalbunya sudah beriman kepada Allah, maka tak ada rasa dendam dalam hatinya. Itu yang beriman. Disakiti, dikhianati, dicemoohi, diolok, dia sabar dan tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya beriman kepada Allah. Melihat orang yang mengejek dia, dia senyum saja. Itu orang yang beriman. Kadang kan kita nggak tahu orang ini. Ya, di depan awak dia manis, di depan awak dia senyum, tapi di belakang awak dia nyucuk. Ada itu. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi hatinya belum beriman kepada Allah. Maka kata Nabi, kalau baik iman, kalau baik hatimu, maka baiklah semuanya. Kalau sempurna hatimu, sempurnalah semuanya. Tapi kalau hatimu buruk, itu gawat itu. Rusak hatimu, maka rusak semuanya. Hati yang keras, Pak, hati yang apa namanya ya, yang terlalu apa ya, dajjal, itu bisa luluh, bisa lembut dengan Quran. Tahun 2007 silam diadakan di Malaysia kontes
kontes membaca 2 orang, 1 mahasiswa, 1 orang tua. Mahasiswa ini menamatkan 1 kitab dan 1 orang tua ini mengkhatamkan Quran di Malaysia 2007 kemarin. Diberi tempo 3 bulan sama Dewan Hakim. Setelah 3 bulan menghadap ke meja Dewan Hakim. 1 pemuda mentamatkan 1 kitab dan 1 lagi orang tua mengkhatamkan Quran. Orang tua ini usia 78 tahun pakai kacamata. Ini fakta nih Pak. Apa yang terjadi? Setelah 3 bulan berikutnya, mereka kembali menghadap Dewan Hakim. Seorang pemuda ini baca kitab, matanya mengalami kerabunan. Tapi bapak ini yang tua ini, kakek ini yang usia 78 tahun, matanya bersih, bersinar, dan kacamatanya tidak ada lagi. Dengan Quran. Seorang kakek menyuruh cucunya, cucu, kau isi kaleng itu dengan air sampai penuh. Nanti kau sudah penuh, lapor kepada kakek. Siap kek. Diisi oleh cucunya, diisi 3 bulan menghadap, penuh kaleng itu. Bagaimana kek mau penuh? Aku isi air di kaleng itu, bawahnya kan bocor, ya tumpah ke bawah. Tapi yang terjadi, ya aku lihat kek awalnya itu kaleng itu karat. Tapi lama kelamaan aku siram air, bersih dia kaleng itu. Samalah dengan hatimu, kata kakeknya. Hati yang keras, hati yang busuk, kalau hati senantiasa disirami dengan nur Al-Quran, Quran, bersih hatimu. Maka hati itu dengan Quran. Oleh kerana jamaah rahimakumullah, tasdiqum bil qalbi, hati kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disakiti, sabar dan tawakal. Kita dihina, kita dicemoohi, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aku orang Islam, aku beriman, hatiku harus beriman kepada Allah. Jangan dendam sama orang lain. Itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jaga. Karena hati ini enggak ada yang tahu, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, depan awak dia baik kali, depan awak tunggulah kau ya. Ada itu. Ngeri hati ini. Ya, nanti waktu wirid salaman dia. Dan dalam hatinya lah so akrab kau pula selamat buang. Itu hati. Jadi maka itu kita perbaiki hati kita dulu. Dan bahkan salah satu penghambat doa kita kepada Allah, doa kita tidak diijabah oleh Allah kalau hatimu belum bersih. Itu salah satu. Salah satu penghalang doa kita kepada Allah, hatimu mungkin belum bersih. Maka kepada hari ini, ya Rabb, aku sudah berdoa selama 20 tahun, kenapa doaku enggak terkabulkan ya Allah? Ada apa ya Allah? Aku makanku halal, pekerjaanku halal, aku salat, aku baca Quran, aku bersedekah, kau masih kau halangkan doaku ya Allah. Ternyata hati kita masih buruk, hati kita masih kotor. Oleh karenanya perbaiki hati kita. Ini hati ini ngeri ini. Kecil dia tapi dahsyat dia. PS Android ya, dahsyat dia. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, mari kita senantiasa beribadah kepada Allah untuk perbaiki hati kita. Itu yang pertama, tasdiqum bil qalbi. Yang kedua, qaulun bil lisan. Lisannya, ucapannya, omongannya beriman kepada Allah. Orang Islam harus beriman dan lisannya pun harus beriman kepada Allah. Tidak sembarangan ngomong. Tidak nyakiti hati orang, tidak memfitnah orang, tidak mengadu domba orang. Kenapa? Karena lisan sudah beriman kepada Allah. Kalau bapak sudah merasa lisannya sudah beriman kepada Allah, jaga lisan itu dengan baik. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Kadang ada orang yang sudah pulang haji, mohon maaf ini, hajinya sudah 5 kali ke tanah suci, pulang mulutnya belum bisa dijaga. Ada itu. Banyak fakta itu. Berapa kali dia pulang haji, berapa kali pulang umroh, tapi lisannya enggak dijaga ketika di Indonesia. Makin jahil, makin jahat lisannya. Maka itu melihat mabrur dan maburuhnya umroh atau haji itu bukan di tanah haram, Pak. Kalau bapak di tanah haram beribadah, lari ke masjid buru-buru, itu hal yang biasa.
ibadah nggak mau ketinggalan, itu hal yang biasa. Tapi itu bukan mabrur-mabruhnya haji itu. Mabrur-mabruh haji itu ketika pulang ke Indonesia. Kalau semakin meningkatkan kualitas iman, ibadah di Indonesia, menjaga lisan mampu, menjaga hati mampu, ibadah dijaga, mabrur hajimu, mabrur umrohmu. Tapi kalau pulang ke Indonesia dia makin pelit, hati makin busuk, lisannya makin jahat, itu nggak mabrur. Maka ketika berangkat ke tanah haram, berangkat ke tanah suci, bukan saja diandalkan fisik yang kuat, bukan saja diandalkan uang yang banyak, tenaga yang kuat, tidak, tapi hati sangat dominan menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Hati sangat dominan, lisan sangat dominan menentukan kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu dia. Maka lisan kita jaga. Jangan sempat kita mencaci maki orang lain. Jaga lisan kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq di satu desa. Dalam perjalanan beliau satu desa itu ada seorang melintas, seorang pemuda mengejek, mengolok-olok Abu Bakar As-Siddiq, bahkan melempari. Tapi Rasulullah melihatnya senyum aja dia, senyum aja. Abu Bakar terheran dia. Kenapa ya Rasulullah? Aku diejek, aku diolok-olok, Rasulullah diam dan tersenyum melihatnya. Kenapa enggak membela aku? Bapak kalau jalan berdua misalkan, kawan bapak diejek, dihina, bapak balas enggak itu? Oh, main, pasti gitu. Tunggu ya, tunggu di gang sana ya, kita tawuran kita ya, tunggu ya. Oh, itu akan emosi. Rasulullah enggak, dia diam dan tersenyum melihatnya. Sampailah zuhur, sampai asar, maghrib, termenung Abu Bakar Siddiq. Kenapa Rasulullah enggak bela aku ya? Ketika subuh, tak sabar Abu Bakar Siddiq berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar Siddiq, tadi pagi kita berjalan satu desa, ya. Aku dilempar, aku diolok, aku diejek, dicaci maki orang-orang pemuda kafir Quraisy itu. Kau tak menolongku, tak membelaku. Kau hanya diam dan tersenyum melihatnya. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya tahu bangetlah Rasulullah, katanya. Ketika engkau ya Abu Bakar Siddiq dihina, dicemoohi, diolok-olok pemuda tadi, aku diam dan tersenyum melihat malaikat Jibril, katanya, turun ke bumi, memindahkan pahala orang itu kepadamu dan memindahkan dosamu kepada orang itu. Maka aku diam dan tersenyum melihatnya. Oh, itu Rasulullah. Ketika bapak dihina, diejek, dicemoohi, bapak sabar dan senyum saja dan tawakal kepada Allah. Yakin sajalah Pak, nanti dosa bapak pindah ke orang itu yang mengejek itu, dan pahala dia itu pindah ke bapak. Yakin saja itu. Bapak balas pula dengan itu pula. Tidak ngejek, awak ejek juga. Nanti dia ngejek, awak ngejek. Nanti ludah pih juga. Jangan. Tak ada nih pahala nanti. Wa qalum bilisan, lisan kita beriman kepada Allah. Omongan kita baik, ucapan kita baik, tak menyinggung perasaan orang lain lah. Maka kata Rasulullah, kalau engkau tak bisa berkata yang baik, diam saja, kata Rasul. Kalau kita nggak sanggup ngomong yang baik, diam, kata Rasulullah. Jangan kita ngomong tapi menyakiti hati orang lain. Itu tidak ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegang kali pula Ustaz Indra. Gak ada yang ketawa ya. Tegang semuanya. Ini pengaruh belum sarapan mungkin ini. Ya. Oleh kerana jamaah rahimakumullah, para ustaz, para asatiz termulia, Bapak Kepala Desa saya Mencirim, Bapak Suyono, Ketua BKM Darussalam, maka itu tanamkan hati kita itu qalbi, hati yang beriman, dan lisan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa'afal bil arkan. Ada implementasi, ada action, ya, bahwa kita ibadah kepada Allah, salat. Orang Islam harus beriman kepada Allah, hatinya beriman, lisannya beriman, dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita ada Islam tapi nggak sholat. Banyak orang yang Islam pada hari ini tidak sholat. Banyak. Islam KTP, hati-hati. Ya, dia Islam tapi nggak sholat. Ada azan, dia lalu saja. Ada majlis taklim, dia lalu saja. Kenapa? Tak tergerak hatinya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal salat itu as-salatu mi'rajatul mu'minin. Salat mi'rajnya orang yang beriman. Itu salat. Salah satu perjalanan terindah menuju Allah adalah salat. Maka ketika kita ibadah Allahu Akbar, takbir itu Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Tak ada yang besar selain Allah di muka bumi ini. Kita ni kecil. Maka lihat di surah Yasin. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari itu sebesar bola basket dibaratkan. Lalu bumi itu sebesar biji kacang hijau. Itu istilahnya. Jadi kalau ada orang yang sombong pada hari ini, kalau matahari itu sebesar bola basket, lalu bumi sebesar kacang hijau, kita sebesar apa? Ustaz Endro, upil mungkin. Kecil. Maka kalau ada orang yang sombong pada hari dengan jabatannya, sombong dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, panggil, Pak, kemari. Ini biji ini bola basket matahari, ini biji kacang hijau bumi. Bapak sebesar apa? Itu mau sombong. Tidak boleh kita sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikecil. Orang yang kaya, orang yang punya jabatan tetap menundukkan kepalanya di tanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kita itu rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Tak boleh kita ada pula yang sombong ini, yang sok hebat dengan kuasaannya, tak mau dia tunduk ke bawah, ke dinding dia, Allahu Akbar. Itu hebat dah itu. Tak ada itu. Semua ke bawah. Maka mari kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati beriman, lisan beriman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat. Kita ibadah, salat subuh berjamaah, luar biasa. Saya tadi kemarin agak apa juga. Saya tinggal Pak di komplek Orinata, tahap 7 pengembangan 2. Kami pada hari juga dalam proses pembangunan masjid, namanya Masjid Hidayatul Ansor. Pas sama kayak gini, kubah sudah berdiri, pelapor sudah berdiri, tiang sudah berdiri, tapi kaca jendela sama Pak Kepala Desa, sama mirip kali. Belum. Temuan kami sebelah kiri kanan itu ladang. Jadi kalau subuh ini nggak perlu lagi dipasangin ini Pak, nggak perlu ini, matikan pasangin. Jadi batu dia jadi Pak, beku jadinya. Allahu Akbar, bergetar. Saya pun baca imam itu bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin Pak. Karena ladang kiri kanan, sawah, ada padi, ada jagung, ada ubi kiri kanan. Ini dalam pembangunan juga kami ini. Ini lagi diusahakan pemasangan pintu. Jadi pintu kemarin target 73 juta. Tapi 30 juta sudah masuk ke DP di sana, tinggal 43 juta lagi. Ini bukan promosi Ustaz Endro ya, hanya apa aja. Hanya beritahu aja Ustaz Endro. Nanti pula bisa juga harus dibantu nih ya. Itu Masjid Hidayatul Ansor. Tadi saya agak apa juga tadi. Karena kemarin saya belum pernah saya ceramah hanya dari Komplek Renata ke sana. Masjid Nur Salam Pasar 3, kemudian di Bumi Asri, kemudian Pinang Baris. Kemari belum subuh. Jadi saya agak takut begal saya tadi Pak. Kita ini kadang sholat rajin, puasa rajin, saya takut begal. Takutlah, saya mati ya takut saya bilang. Kita ajak istri kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjamaah tahajud. Nikmat rasanya itu Pak. Bangunkan anak kita waktu subuh. Nak, bangun, yuk tahajud. Dia kalau dia nggak mau sudah kan hukum sunnah. Ketika subuh bangunkan. Jangan kita biarkan dia tidur lelap, nggak sholat subuh. Jangan.
Kasihan ustaz, nyenyak tidurnya, mengganggu mimpinya. Tapi nanti akan jadi bara api neraka, Pak. Bangunkan anak bapak itu. Bangunkan subuh. Subuh nak, subuh. Ayo, yang laki-laki ke masjid solatnya. Ya, yang perempuan di rumah. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kalau ada laki-laki solatnya di masjid rumah, itu namanya laki-laki saleha. Kata Ustaz Abdul Somad. Ustaz Rusli nggak boleh begitu ya. Begitu. Jadi ajak anak istri salat subuh berjamaah, ya, mereka salat. Jadi bagaimana kita ciptakan rumah tangga itu yang baik. Kata Al-Ghazali, apa kata beliau? Titipkan anak-anakmu di dunia, anak yang Qur'ani dan ibadani. Titipkan anakmu di dunia, kata Al-Ghazali, Qur'ani dan ibadani. Anak yang cinta beribadah dan cinta salat. Cinta beribadah dan cinta baca Quran. Maaf. Kalau kau titip di dunia baca Qurannya rajin, ibadahnya rajin, kau selamat. Selamat. Bapak di alam barzah, ketika dikubur, anak kita beribadah kepada Allah di dunia, dia baca Quran di dunia, maka mengalir itu semua ke Bapak. Aman Bapak di alam barzah itu. Tenang Bapak. Tentram Bapak. Apalagi kalau mampu nanti ketika meninggal dunia anak kita yang mengimami kita, dan anak kita mengantarkan kita ketika menghadapi syakaratul maut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditiupkan ke kuping kita. Maka kalau anak yang cinta baca Quran, cinta beribadah kepada Allah, yakin itu Pak, dia akan jadi anak yang saleh dan salehah itu. Berapa hari yang lalu kami ke Adam Malik dengan Ustaz Prof. Dr. Haji Muzakir MA. Dengan saya, beliau berangkat kami ke Adam Malik. Ada seorang pasien kami jamaah Padang Arafah yang sakit sudah stadium 4 kanker otak. Lalu sudah menghadapi sakaratul maut beliau. Anaknya 4. Satu ada yang doktor, satu ada insinyur, ada pengusaha. Luar biasa lah anak 4. Tapi 4 ini nggak bisa buat apa-apa ketika itu. Berdiri saja mereka. Saya bilang, "Bang, ayo syahadatkan. Ayo Bang, antarkan ayah abang ini dengan kalimat syahadat." Enggak pandai Ustaz. Ya Allah. Enggak bisa Ustaz. Ya Allah. Enggak berani Ustaz. Ya Allah. 4 anaknya. Bayangkan jauh rahimakumullah. Inilah kalau anak-anak di dunia ini dibesarkan dengan dunia, tidak dengan akhirat dibarengi, susah hati. Oleh karena jauh rahimakumullah, mari kita pada hari ini kan masih dibilang karena musim-musim corona, ya. Ini luar biasa, ini enggak ada corona di Cirem ini ya. Tengok semua rapat duduknya. Saya yakin pula dengan corona tak ada lagi. Alhamdulillah itu. Saya ceramah di Arhanud Tanjung Anom, di Tanjung Selamet Arhanud. Duduknya gila satu. Oh, jajaran 1 meter. Enggak gini. 1 meter duduknya. Takut mereka mati mungkin corona. Kalau saya katakan dengan mereka, Bapak, para TNI, saya bilang, kita boleh khawatir dengan corona, boleh. Bapak boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi jangan berlebihan. Kita boleh jaga jarak dengan kawan, boleh, tapi jangan jaga jarak dengan Allah, saya bilang. Lakukan 2 ikhtiar kepada Allah, saya bilang. Pertama, Bapak pakai masker, itu ikhtiar dunia. Pakai masker, bepergian, cuci tangan sebelum makan, tidak berkerumun orang-orang yang ramai yang kita kenal, itu kan ikhtiar dunia. Dan laku ikhtiar akhirat, apa itu? Salat, baca Quran, dan berkumpul orang-orang yang saleh, bersedekah. Udah. Ketika Bapak kerjakan ikhtiar dunia, ikhtiar akhirat sudah lakukan, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini mereka salat Jumat selesai. Udah habis itu zuhur lewat, asar lewat, ya bagaimana? Oleh kerja rahimakumullah, mari. Orang yang beriman itu hatinya beriman, lisannya beriman, dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat. Lalu orang yang beriman itu juga ketika baca ayat-ayat Al-Quran kepadanya bertambah imannya. Kalau iman Bapak sudah mulai merosot, sudah mulai turun, mulai kendur, baca Quran.
Quran itu luar biasa, nikmat. Setiap kalimat berpahala. Satu huruf kita baca Quran nilainya pahalanya luar biasa. Baca Quran kita. Bapak bekerja misal dari Mencirim ke Jalan Pancing, dari Mencirim ke Binjai, naik mobil atau naik sepeda motor, bunyikan kaset Quran itu boleh. Atau bapak baca Quran, bayangkan bapak dari Mencirim ke Jalan Pancing, ketika bunyi mesin mobil tap mulai jalan, baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, wasama, sampai Pancing habis Ar-Rahman. Bayangkan perjalanan bapak dari Mencirim ke Pancing, Mencirim ke Binjai, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun bapak mati kecelakaan buat misalkan, setelah sahid itu. Kenapa? Kena baca Quran matinya. Lihat, waktu zaman Menteri Sosial Khafifah Indrawangsa, ingat kita, Al-Mukarram Allahumarhamna Ustaz Dr. Anus Haji Muhammad Ja'far. Lihat beliau baca Quran dalam haul Nahdlatul Ulama. Ketika baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa. Belum habis ayat kedua beliau jatuh. Jatuh beliau, diperiksa tim ahli dokter, sibuk semuanya, mengatakan beliau meninggal dunia. Mati beliau ke dalam keadaan baca Quran. Indah enggak beliau itu? Meninggal dunia, menghai syakratul mautnya, baca Quran. Indah. Ustaz Ja'far, kenapa ibu meninggal dunia? Kenapa? Baca Quran. Kita yakin itu husnul khotimah beliau itu. Mati baca Quran. Kita hati-hati Pak. Maka minta sama Allah itu boleh. Ya Allah, cabur ruhku ya Allah ketika baca Quran ya Allah. Boleh kita minta kepada Allah. Cabut ruhku ya Allah ketika baca Quran, ketika bersedekah, ketika salat, ketika rukuk, ketika sujud, ketika bersedekah. Cabut ruhku ya Allah. Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir nanti kita pas kita ada orang mati itu kan soal. Dam katanya. Dam dia. Mati dia. Mati apa? Main judi. Ada mati main sore. Sok beliar gini. Mati dia. Hati-hati itu. Nanti apakah jenazah ini dalam keadaan baik? Baik. Mantap itu pula. Ada itu kan. Mati dia di kafe. Bapak ingat waktu di BS2 Hukum di Parangbulan itu, waktu jatuh Hercules, saya itu pas ketika itu di Apotik Bona. Apotik Bona mau berangkat ke ngisi pengajian ke Jalan Adam Malik, merusak Adam Malik, pengajian zuhur. Kejadian itu kan. Ada 4 pasien lagi dikusuk, mati ketimpa Hercules. Ada yang bilang, Ustaz itu syahid. Kepala kau sakit, aku bilang. Itu mati berzinah, jasad kau bilang. Kerana mati dia terbunuh zinah itu saya bilang. Dia kusuk, saya bilang. Ustaz pula kepala kau lah sakit, saya bilang. Itu Hercules jatuh. Puah. Saya pas lewat enggak jauh dari situlah. Ya Allah Rabbi, masih nampak terpanggang jenazah itu. Itu Hercules itu. Mati keadaan dia zina. Ada mati main judi, mati di beliar. Banyak kita lihat pada hari ini. Banyak orang yang mati tak wajar di meja beliar, main judi, zina dan lain sebagainya. Maka kita minta sama Allah, ya Rabb, cabur ruhku ya Allah ketika aku sedang salat ya Allah. Minta sama Allah. Jangan pula bapak nanti malam ada acara pesta lelean main dam batu pula, klotak. Itu salat. Tapi bapak ini kan anggota forum komunikasi silaturahmi Masjid dan Musholla, pimpinan Ustaz Hendro SPDI. Kau main dam batu, iseng-iseng Ustaz untuk mulangkan waktu aja ya Allah. Tak pantas lagi dulu. Pantas.
Walaupun tak main judi, tak ada uangnya. Ini bukan di sini Pak, ini sana Pak. Di sini orang baik-baik semua yang saya lihat ni. Sini nggak ada, sana nih. Ini saya omong yang sana Pak, yang lah orang apa dari spiongot. Sini nggak ada sini. Ini orang-orang alim-alim semua ini. Ya, orang alim, orang warak semua ini. Ya, hati-hati. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, mari Ustaz Ja'far lihat kemarin juga Ustaz almarhum Dr. Andus Haji Qadirun Yahya. Ingat, tahun 2010 membawa jamaah haji ke tanah haram. Sampai di Jeddah, pakai ihram masih beliau di Jeddah, salat sunat maghrib beliau. Udah, sujud terakhir beliau tak bangkit-bangkit. Jadi jamaahnya heran, lama kalau Ustaz dibangkit. Dipanggillah Ustaz, terlentang Ustaz itu. Pakai baju ihram, musim haji, solat sunat maghrib di kota Jeddah, meninggal. Syahid, yakin syahid itu. Matinya dalam keadaan solat, musim haji, berikhram di tanah Jeddah. Luar biasa beliau. Kita ini mungkin mati di mana ini? Tadi kolong jembatan, tadi sengkol atau tidak. Tak mati pula lagi di Merdeka, mungkin lagi naik jalan anak-anak atau kita ini. Oleh kerana jemaah rahimakumullah, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, cabur ruhku ya Allah ketika aku lagi beriman kepadamu ya Allah. Tapi jangan cabur ruhku ya Allah ketika aku jauh darimu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran kita baca. Ketika kita baca Al-Quran, iman semakin mantap dan semakin kuat. Quran. Maka ajari anak-anak kita Pak baca Quran. Dan ajari anak-anak kita, nanti dia mampu jadi imam bagi kita. Kalau Bilal jenazah menjadi imam, redaksinya itu beda. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya. Tapi kalau anak jadi imam itu beda. Allah firlahu warhamhu, maafkan ayahku ya Allah, ampunkan ayahku ya Allah. Ayahku itu anak. Bangga enggak kita kalau kita meninggal dunia, anak yang mandikan jenazah kita? Kalau anak yang mandikan jenazah bapak, ya Allah, nikmat rasanya. Dia akan sapu kaki dengan pelan, dilihat wajah bapak dengan doa, sapu kaki dengan doa, mencuci wajah dengan doa, mencuci tangan dengan doa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunkan, maafkan salah ayahku ya Allah. Sapu pelan-pelan. Pelan-pelan dia apa ini? Usap mukanya pelan-pelan, nyuci tangannya pelan-pelan, dibelai-belai. Coba bila jenazah itu, saya pernah lihat itu jenazah itu, kayak mau mengejar target aja dia. Ya Allah, nyucuk Muhammad dubur gini. Sakit itulah. Itu jatuh hidup sebenarnya itu. Jadi gini sebenarnya itu, kalau dalam ilmu tasawuf yang saya pernah pelajari di Winsu itu jenazah itu dia masih hidup. Apa namanya ya? Dia masih, ya Bilal katanya. Kalau apanya? Ya Bilal, aku ingin anakku mandikan Bilal, jangan engkau Bilal. Kenapa? Dulu waktu dia kecil, aku yang mandikan Bilal. Waktu dia bayi, aku yang mandikan. Jadi hari ini dia ingin mandikan aku yang terakhir kali dia Bilal. Biarkan dia mandikan. Apa kata Bilal? Anak entah kemana? Sembunyi di kolong, mungkin sembunyi di pohon-pohon, sembunyi takut dan jenazahmu. Mungkin begitulah. Tak berani mandikan. Kalau anak yang mandikan jenazah ayah bundanya, ketika ada aib ayah bundanya, dia akan tutup itu. Yakin itu. Tapi kalau Bilal yang mandikan jenazah ada aib, memang tutup juga itu. Tapi dia duduk nanti dia. Tadi apa yang kau lihat tadi? Parah jenazahnya itu. Apa parahnya? Belobang pantatnya 2 biji. Kok dia maju jauh? Iya ya. Sebelah lagi. Apa bilang tadi? Kata Bilal tadi jenazahnya bolong 2-nya. Kok dia maju? Iya ya. Kok tanya terus keliling semua tahu terakhir. Itu Bilal jenazah. Itu kenyataan fakta itu. Fakta. Tapi kalau anaknya mandikan jenazah itu, dia akan jaga. Ada aib mamanya, aib ayahnya, dia akan jaga itu semua. Ditutupi sama anaknya. Maka ajari anak kita untuk menjenazah itu. Ketika mengkafani, ajari mereka. Bilal, aku ingin mengkafani jenazahku, anakku Bilal. Dulu dia waktu dia kecil, waktu bayi, aku pakai bajunya Bilal.
Dia bayi, beranjak besar sedikit, belajar dia anak-anak, aku pakai bajunya Bilal. Biarkan dia pakai bajuku Bilal, pakai kain kafanku Bilal. Dia pingin itu. Lalu menjadi imam, aku ingin anak menjadi imamnya Bilal. Dan ketika mengantarkan ke alam barzah, aku ingin dipikul oleh anakku Bilal. Dan menjadi jenazahku anakku Bilal. Aku ingin tu Bilal. Maka ajari anak-anak kita pada hari ini memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menjadi imam jenazah kita. Banggalah orang tuanya kalau anaknya itu yang semua fardu kifayah, anaknya melakukan anak kandungnya. Itu luar biasa. Al-Karim rahimakumullah, tanamkan iman kepada anak-anak kita pada hari ini. Maka ketika hati kita mulai kotor, mulai tidak baik, baca Quran, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim rahimakumullah, artinya orang yang beriman itu tetap beribadah kepada Allah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran kita baca. Ya, jangan kalah, mohon maaf, dengan HP. Hari ini HP ini kayak tuan kita buat. Ya, tuan. Kalah dengan HP. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh HP sama kita. Pernahkah kita bayangkan pagi, siang, sore, malam Al-Quran bersama kita? Pernah bayangkan itu? Kita bangun pagi HP, malam HP, apalagi siang HP. Coba kita rombak. Boleh kita main HP, boleh, tapi jangan Quran kita singkirkan. Minimal ada keseimbangan. Habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Baru HP kita pegang. Ada seling-selingan, jangan HP saja. Ya, jangan. Bapak, ini sedikit masukan. Izin, mohon maaf. Kemarin saya mengantarkan orang lamaran ke Helvetia. Ini kejadian Pak, fakta. Saya mewakili dari pihak laki-laki. Sampai kami ke sana, ada 5 mobil, kami bawa 5 mobil. Keranjangnya 10, 12 keranjangnya. Bapak itu ikut, saya pakai baju jas saya tempah ini Pak. Bukan tanggung 2,5 juta. Sombong kali Ustaz ini. Ya, saya tempah karena ini katanya yang punya ini kerja di Lonsum. Ahli bait perempuan ini, dan mamanya di Dinas Pemda Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Wah, hebat nih. Berangkat kami. Sampai di Helvetia, udah mulai acara itu. Apa kata orang tua si perempuan? Terkejut juga saya. Ustaz, izin. Sebelum lamaran ini dimulai, saya ingin calon laki-laki membaca Quran. Hah? Saya 50 kali bawa orang lamar, bawa kali ini sudah baca Quran. Ajab sebenarnya. Nama calon laki-lakinya Bang Yus Rizal. Oh, Bang Yus, bisa baca Quran. Tak pandai Ustaz, mati saya bilang. Ajab saya bilang. Ini malah saya yang kawin belah ini saya bilang. Biar saya ganti ini saya bilang. Tak pandai Ustaz. Surah apa yang pandai saya bilang? Tak pandai Ustaz. Ajab. Izin Pak saya bilang. Ananda kita ini tak pula bisa baca Quran, batal katanya. Allahu Akbar kabira. Awak tengoklah, saya bukan nengok si Rizal ini nyesel. Saya tengok yang di meja itu, rendang dagingnya, jengkol, itu sesali. Belum ku sentuh lagi, ndak pulang ini, saya bilang. Ajab nih, betul Ustaz Endro, Ustaz Zul. Terakhir kami pulang itu. Jadi kata ahli bait, Ustaz, saya beri tempo 3 bulan. Beri 3 bulan, Ustaz balik lagi kemari. Kalau bisa dulu 2 bulan, 2 bulan. Bisa baca Quran anak ini. Saya enggak mau anak saya yang perempuan ini nanti dipimpin sama dia, diimam sama dia, enggak bisa baca Quran. Jadi apa anak saya nanti ini? Dia seorang imam, seorang pemimpin, tak bisa baca Quran. Mau kemana anak saya larikan ini? Saya enggak mau. Kalau harta Ustaz bisa dicari Ustaz, tapi kalau iman susah dicari Ustaz. Saya mau anaknya baca Quran. Terakhir kami pulang lah. Saya bilang, tak makan lupa. Apa makan Ustaz? Malu kita ini. Saya bilang, pulang saya bilang. Terakhir rendang itu tinggal lah. Tinggal rendang itu, ya Allah. Jengkol tinggal. Saya kok undang tuh jengkol paling enak saya makan. Saya suka jengkol. Suka kan? Kita makan nasi panas sama jengkol udah mantap itu kan. Nasi panas, jengkol ikan asin. Wah, mantap. Pada daging nggak suka saya. Maka itu gagal. Pulang kami. Quran. Oleh karenanya, mari Pak. Bapak boleh juga tuh mengetes nanti itu mau lamaran anak bapak perempuan, ada laki-laki, panggil dia.
Nak, coba syahadat dulu pertama. Asyhadu alla, lancar dia bagus. Coba baca Quran dulu. Jadi sebelum dia lamaran, buat dulu dites di rumah, ya. Menandakan calon menantu itu dia salat atau tidak salat, kan dah jadi somat itu kan. Waktu jam 12 siang Jumat telepon, suruh ibu nelfon. Waalaikum. Ojal, bisa ke rumah ibu ini? Kalau dia mengatakan, maaf bu, ini jam 12 siang, saya mau salat Jumat bu. Ini mantap menantu ini. Dia kata, oh bisa lah bu, mantap, bisa bu. Ibu mau apa bu? Bisa bawakan bu. Gawat ini. Bisa salat Jumat dia ini. Oleh karena rahimakumullah tadi, kita ajar anak-anak kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah dan tetap baca Quran. Artinya orang yang beriman kepada Allah itu hatinya beriman, lisannya beriman, dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau katakan aku orang Islam tapi kita enggak beriman kepada Allah, tidak salat, malu kita depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan surah Al-Anfal ini kita bisa merubah hati kita, merubah lisan kita, merubah akidah kita, akhlak kita lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi